Bab 972, targetnya bukan lantai ke-17. Tingkat kesulitan antara tingkat di atas lantai 16 dan tingkat di bawahnya memiliki jarak yang sangat jauh, sehingga keduanya sulit untuk dibandingkan. Justru karena itulah ia mempunyai arti penting dalam hal tantangan. Kalau sudah lulus, pahalanya malah makin berlimpah. Yang Chen benar-benar fokus, menghadapi 16 boneka berbaju besi perak yang memiliki formasi serangan gabungan. Baik itu menyerang atau bertahan, atau kekuatan mematikan dan bertahan mereka, boneka berbaju besi perak adalah yang terbaik. Dikombinasikan dengan formasi serangan gabungan mereka, 16 boneka berbaju besi perak itu hampir sempurna. Yang Chen menghabiskan waktu lama untuk membudidayakan semut suci, yang sekarang dapat menahan seniman bela diri puncak alam bela diri sejati biasa. Namun, itu masih belum cukup untuk melawan 16 boneka berbaju besi perak. Dalam pertarungan singkat, Yang Chen menarik semut suci karena mereka menderita kerugian besar dalam pertarungan dengan 16 boneka berbaju besi perak. Namun, 16 boneka berbaju perak itu tidak berhenti menyerang hanya karena Yang Chen menarik kembali kemampuannya. Setelah semut suci mundur, mereka menyerangnya dengan agresif. Pergerakan mereka menimbulkan angin kencang, menggulung ki sejati mereka, dan membuat seluruh lantai 16 bergetar halus. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Teriak Yang Chen dengan marah. Dengan suara teriakannya, Yang Chen langsung menggunakan kemampuannya. Gaya gunung runtuh. Ledakan. Ketika tombaknya jatuh, tombak itu benar-benar memperlihatkan kekuatan yang mengguncang bumi. Seluruh lantai 16 bergetar, dan 16 boneka berbaju besi perak tanpa sadar memasuki pusat ledakan jurus runtuh gunung yang paling merusak. Mereka merasakan kekuatan penuh dari teknik ini. Sebelum lantai 16, Yang Chen mampu menyelesaikan semuanya hanya dengan jurus Sape Shifting Liquid Fire, Starfire, dan Thunderbolt. Namun, jelas bahwa hanya menggunakan ketiga metode ini tidak cukup pada level ini. Setelah jurus runtuh gunung dilepaskan, 16 boneka berbaju besi perak mulai mundur satu persatu, formasi serangan gabungan mereka langsung hancur. Tubuh mereka hancur berkeping-keping. Di bawah serangan dahsyat gaya runtuhnya gunung, hanya 7 dari 16 boneka berbaju besi perak yang tersisa. Ketujuh boneka berbaju besi perak yang tersebar ini tidak akan menimbulkan kesulitan bagi Yang Chen. Dia membuat gerakan lain, menghabiskan beberapa trik, dan melewati lantai 16. Memercikkan. Sejumlah besar aura ilahi penciptaan jatuh, dan Yang Chen duduk bersila, dengan cepat memurnikan sumber daya berharga ini. Sementara itu, dunia luar sudah gempar. Semua orang mengira lantai 16 sudah menjadi batas bagi Yang Chen, sebab ia sudah membuka level baru yang dikagumi semua jenius. Bahkan He Xiaofeng, Bai Hecheng, dan Lin Crazy Win, yang tidak muncul hari ini, tidak terkecuali. Mereka semua harus melihat ke ketinggian ini. Namun, sekarang semua orang tahu bahwa mengukur Yang Chen dengan mata kepala mereka sendiri adalah kesalahan besar. Lantai 16 sama sekali bukan batasnya. Siapa dia sebenarnya? Saya baru saja bertanya, dan mereka mengatakan mereka dari gerbang Luosheng. Orang yang baru saja menerobos menara itu adalah pemimpin sekte mereka, Yang Xilin, yang masih sangat muda. Gerbang Luosheng. Belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mungkinkah itu seorang jenius yang menyamar? Jenius mana yang sekuat itu? Apakah kita punya jenius sekuat itu di Kabupaten Changfeng? Ini tidak dapat disangkal bahwa tidak ada orang jenius seperti itu di Kabupaten Changfeng mereka. Tepatnya, Yang Chen telah mencapai ketinggian yang hanya bisa dikagumi oleh semua orang jenius lainnya. Tidak seorang pun yang tidak menyadari nilai menara percobaan. Semakin tinggi seseorang melangkah, semakin banyak aura ilahi penciptaan yang mereka peroleh, dan semakin jauh seseorang dapat menjauhkan diri dari para jenius lainnya. Dia sudah pergi ke lantai 17. Bagaimana menurut kalian, apakah dia bisa melewati lantai 17 dan masuk ke lantai 18? Itu agak mengada-ada, bukan? Kudengar bahkan Wu Sheng, si jenius kerajaan dari keluarga kerajaan, hanya mencapai lantai 15 di tahap ke-6 alam bela diri sejati. Mungkin Wu Sheng akan memenuhi syarat untuk menantang level yang lebih tinggi di masa depan, tapi kita belum mendengar kabar tentang Wu Sheng yang mencapai lantai yang lebih tinggi dari wilayah tengah. Karena lokasi mereka dekat dengan wilayah tengah, mereka dapat menerima berita dari sana kapan saja.
Misalnya, pencapaian jenius kerajaan Wu Sheng saat ini. Jika Wu Sheng tidak bisa mencapai ketinggian itu, maka pemuda di depan mereka ini. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah, mulai menyesali mengapa mereka tidak mencari tahu lebih banyak tentang pemuda ini sekarang. Kepala pelayan Lin dan orang-orang di gerbang Luo Sheng sama-sama tercengang. Kepala pelayan Lin terkejut karena tanpa sadar dia telah menipu seorang jenius yang tak tertandingi. Kejutan gerbang Luo Sheng, di sisi lain, datang dengan sentuhan kegembiraan. Sekarang semua orang di gerbang Luo Sheng merasa lega, melihat pemimpin sekte mereka mencapai puncak seperti itu dan menyaksikan penampilan terkejut pelayan Lin, mereka tidak dapat menahan perasaan gembira. Pada saat yang sama, Yang Chen tiba di lantai 17. Lantai ke-17 mewakili 17 boneka berbaju besi perak, dan peningkatan kekuatannya tidak sesederhana 1+1. Yang Chen terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa setiap lantai tambahan mewakili ketinggian baru. Mereka datang. Yang Chen sangat berhati-hati, melihat 17 boneka berbaju besi perak muncul dan menyerbu ke arahnya. Gaya gunung runtuh. Yang Chen dengan tegas menggunakan gaya runtuhnya gunung tanpa ragu-ragu. Kekuatan dahsyat itu meletus dan menyebar, menimbulkan kerusakan dalam radius sekitar 10 km, dan jaraknya pun makin melebar. Tidak diragukan lagi, 17 boneka berbaju besi perak itu menggunakan kekuatan penghancur terkuat dari jurus runtuh gunung. Namun, hasilnya berbeda dari lantai 16. Ketika kekuatan jurus runtuhnya gunung runtuh, formasi serangan gabungan dari 17 boneka berbaju besi perak hanya retak namun tidak hancur seluruhnya. Apa? Wajah Yang Chen tiba-tiba berubah karena terkejut, formasi serangan gabungan tidak rusak. 17 boneka berbaju besi perak itu berhenti, ragu-ragu sejenak, lalu menghunus senjata mereka lagi dan menyerang Yang Chen. Yang Chen mendesah tak berdaya dalam hatinya, gaya runtuhnya gunung tidak akan berhasil, sepertinya aku harus menggunakan cara lain. Dengan pemikiran itu, Yang Chen mengangkat telapak tangannya. 24 guntur pemusnahan. Dengan suara berderak dan cahaya berkedip. Dalam sekejap, 24 petir mengerikan jatuh dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Pada saat petir ke-17 jatuh, formasi serangan gabungan sudah dihancurkan oleh Yang Chen. Setelah itu, petir yang tersisa, masing-masing melambangkan pukulan berat, menimbulkan banyak korban pada 17 boneka berbaju besi perak. Boneka berbaju besi perak yang tadinya utuh kini hancur berkeping-keping, hanya menyisakan 11 boneka. Meskipun boneka berbaju besi perak tanpa formasi serangan gabungan masih sangat kuat, mereka jauh lebih lemah dibandingkan saat mereka memilikinya. Sudah berakhir, pikir Yang Chen dalam hati. Hasilnya sudah ditetapkan. Berikutnya adalah menyelesaikan dan melanjutkan ke lantai 18. Dia tidak terlalu terkejut atau senang dengan hasil ini karena tujuan awalnya untuk menantang menara percobaan bukanlah sekadar mencapai lantai ke-17. Bab 973, munculnya kembali jimat roh. Namun, bagi yang lain, maknanya benar-benar berbeda. Ketika lampu Yang Chen di lantai 17 padam dan lampu di lantai 18 menyala, seluruh tempat kejadian menjadi hening sejenak. Kemudian, suara-suara diskusi melonjak seperti air pasang, dan mata serta mulut semua orang tertuju pada Yang Chen dan menara percobaan. Bahkan Bai Hecheng dan He Xiaofeng pun benar-benar terkejut. Mereka awalnya ingin menyelesaikan keluhan dan masalah mereka, tetapi sekarang perhatian mereka teralihkan. Terutama Bai Hecheng, yang cukup akrab dengan catatan sebagian besar jenius, itulah sebabnya dia langsung menantang Lin Kuangfeng setelah dia baru saja menerobos ke lantai 14. Namun, dia belum pernah merasakan perasaan tercekik seperti ini yang tidak dapat dilampauinya. Jika orang itu berhenti di lantai 15, dia tidak akan merasa putus asa karena dia yakin dia bisa melampauinya di masa depan. Tapi sekarang, ketinggian yang dicapai Yang Chen adalah sesuatu yang tidak bisa dia lewati. Siapa orang ini? Hati Bai Hecheng dipenuhi dengan keterkejutan dan kekacauan. Jarang sekali dia merasakan keputusasaan yang tak terkalahkan seperti itu dari orang lain. Dalam hidupnya, hanya ada dua orang seperti itu. Salah satunya adalah jenius keluarga kerajaan, Wu Sheng. Dan yang kedua adalah Bai Yunfei dari cabang utama keluarga Bai. Dia bisa mengerti kalau Wu Sheng berasal dari keluarga kerajaan, tetapi untuk Bai Yunfei,
dia berasumsi bahwa dia adalah iblis yang lahir dari cabang keluarga Bai yang diam-diam menerima perlindungan dari kekuatan setingkat kaisar. Namun sekarang muncul iblis lain. Bai Hecheng sudah diambang kehancuran. Kenapa para penekan jenius ini terus berdatangan satu demi satu dalam kurun waktu ini? Kalau saja dia tahu bahwa Yang Chen dan Bai Yunfei sekarang adalah orang yang sama, dia pasti penasaran seperti apa ekspresinya nanti. Yang Chen tidak mengetahui situasi di luar, dan dia pun tidak peduli untuk memperhatikan dunia luar. Setelah Yang Chen menyerap aura ilahi penciptaan, kekuatannya terus mencapai puncak alam bela diri sejati lapisan ke-9, hanya satu langkah lagi menuju alam bela diri bumi setengah langkah. Dia yakin jika dia dapat melewati lantai 18, dia akan memiliki kekuatan alam bela diri bumi setengah langkah. Sekarang, ketika dia tiba di lantai 18, Yang Chen mula-mula memurnikan beberapa ramuan dan memulihkan ki sejatinya, lalu menatap ke depan. 18 pengawal berlapis perak lahir dan muncul, menampilkan formasi serangan gabungan, dengan ganas membunuh ke arah Yang Chen. Kekuatannya luar biasa, dapat dideteksi dari jauh. Ini makin lama makin rumit. Pikir Yang Chen tak berdaya. Dia tidak dapat lagi menggunakan 24 Thunder Annihilation, jadi dia harus memikirkan cara lain. Tidak masalah, mari kita gunakan jurus penghancur gunung untuk mengganggu formasi mereka terlebih dahulu. Yang Chen memegang tombak Hongyan, ki sejati berkumpul di ujung tombak, menampilkan warna yang menyilaukan. Selanjutnya, ki sejati meledak dalam sekejap. Gaya mendaki gunung, ayo. Suara yang memekakkan telinga itu langsung menyebar, dan 18 boneka berbaju zirah perak itu langsung terkena kekuatan jurus pemecah gunung. Formasi serangan gabungan mereka mencoba melawan, dan kedua kekuatan yang mencengangkan itu saling bertarung. Setelah sekitar puluhan napas, akibat dari gaya pemecah gunung akhirnya berlalu. Sayangnya, seperti dugaan Yang Chen, formasi serangan gabungan yang digunakan oleh 18 boneka berbaju zirah perak itu memang sangat kuat. Jurus pemecah gunungnya hanya menciptakan retakan kecil. Hal ini membuat wajah Yang Chen menjadi lebih serius. Dia tidak ingin jatuh di lantai 18. Bagus sekali. Yang Chen tidak lagi menyembunyikan kemampuannya, memegang api suci langit yang membara di tangannya, magma tebal memantul di telapak tangannya. Panasnya membuat sekeliling Yang Chen terasa seperti sedang dipanggang. Pada saat ini, Yang Chen memegang api suci langit berkobar di tangan kirinya dan kuas roh api berkobar di tangan kanannya. Dengan kuas dan tinta yang sudah siap, Yang Chen mencelupkan kuas ke dalam tinta dan melambaikannya. Kekuatan tinta dan kuas dilepaskan bersamaan, dikombinasikan dengan efek sobekan spasial yang unik dari Blazing Fire Spirit Brush, memaksimalkan kekuatan seluruh rangkaian gerakan. Kemanapun tinta api suci lewat, semuanya kacau balau. Formasi serangan gabungan dari boneka-boneka berbaju perak tidak mampu menahan sapuan kuas dan tinta Yang Chen selama lebih dari selusin putaran sebelum menunjukkan tanda-tanda goyah. Kalah, teriak Yang Chen sambil mengayunkan Spirit Brush yang diresapi dengan Blazing Sky Secret Fire ke bawah. Ruang angkasa tampak bergetar samar, dan kekuatan Yang Chen saat ini pada awalnya mampu menampilkan efek unik sebenarnya dari Blazing Fire Spirit Brush. Meskipun ia tidak dapat benar-benar menghancurkan ruang angkasa, mengguncangnya masih mudah. Luar angkasa adalah suatu hal yang mutlak, dan meski hanya mengguncangnya, kekuatannya tetap luar biasa. Dikombinasikan dengan api suci langit yang membara, formasi serangan 18 boneka berbaju besi perak pun hancur. Dengan hancurnya formasi serangan gabungan, proses selanjutnya menjadi sedikit lebih rumit dan melelahkan, tetapi itu bukanlah tugas yang sulit bagi Yang Chen. Dia menghabiskan waktu setengah jam untuk mengalahkan 18 boneka berbaju besi perak sepenuhnya dan berhasil melewati lantai 18. Sejumlah besar aura ilahi penciptaan mengalir ke bawah, dan Yang Chen dengan cepat memurnikannya. Selama proses pemurnian, kekuatannya meningkat pesat. Sejumlah besar aura ilahi penciptaan diubah menjadi ki sejati, dan seperti yang diprediksi Yang Chen, kekuatannya mencapai puncak alam bela diri sejati hingga alam bela diri bumi setengah langkah. Berhasil. Mata Yang Chen bersinar terang. Setelah mencapai alam bela diri bumi setengah langkah, dia sekarang memiliki peluang tambahan untuk berhasil di lantai 19 dan 20. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki beberapa karakteristik alam bela diri bumi.
Tanpa jeda sedikit pun, Yang Chen segera memasuki lantai ke-19. Di lantai ke-19, 19 boneka berbaju besi perak berdiri siap, tampaknya hanya menunggu kedatangannya. Yang Chen langsung menggunakan gerakannya sendiri kali ini. Gaya gunung runtuh. Dia ingin menguji hasilnya dengan gaya runtuhnya gunung. Namun, tak lama kemudian, dia melihat kekuatan 19 boneka berbaju perak di lantai 19. Setelah jurus gunung runtuh miliknya tumbang, formasi 19 boneka berbaju perak itu bahkan tidak berubah, apalagi menghancurkan formasi serangan gabungan mereka. Sangat kuat. Yang Chen sangat terkejut. Kalau begitu aku akan mencoba Blazing Sky Secret Fire dan Blazing Fire Spirit Bruce lagi. Dia langsung mengeluarkan kuas dan tinta dan bertarung dengan 19 boneka berbaju perak. Harus dikatakan bahwa kekuatan kuas dan tinta memang luar biasa, dan dia mampu memberikan banyak tekanan pada boneka-boneka itu selama pertarungan. Namun, ekspresi Yang Chen tidak menunjukkan tanda-tanda kelegaan. Tampaknya dia bisa mendapatkan keuntungan dari pertarungan jangka panjang menggunakan Blazing Sky Secret Fire dan Blazing Fire Spirit Bruce. Namun pada kenyataannya, dia tidak mampu untuk terus bertarung seperti ini. Yang Chen harus mengakui bahwa jika terus seperti ini, dia kemungkinan akan dikalahkan oleh konsumsi truki yang mengerikan bahkan sebelum dia bisa mengalahkan 19 boneka berbaju besi perak. Oleh karena itu, Yang Chen tidak punya pilihan selain mengubah strateginya. Jelaslah, api suci langit yang membara dan kuas roh api yang membara bukanlah solusinya. Pada saat ini, Yang Chen dengan cepat mundur dan mengambil kembali semua kuas dan tinta. Dia telah menghabiskan sekitar setengah dari trukinya. Awalnya aku berencana untuk menggunakan cadangan dari begitu banyak jimat roh di lantai 20, tetapi tampaknya sekarang aku tidak memiliki kesempatan sama sekali. Baiklah, mari kita gunakan beberapa dari mereka terlebih dahulu. Dengan lambaian tangannya, Yang Chen mengeluarkan semua jimat roh yang ada di tangannya. Bab 974, tampaknya menjadi pemimpin sekte gerbang Luosheng. Yang Chen tidak pernah berhenti membuat dan mengumpulkan jimat, yang merupakan daya tarik dari seni bela diri rune roh. Semakin banyak jimat yang ia buat, semakin berguna untuk membuat jimat yang lebih dalam di masa mendatang. Terlebih lagi, berkat pena roh berkobar, produksi jimat Yang Chen sangat efisien. Sementara orang lain tidak dapat membuatnya dalam sehari, ia mungkin dapat menyelesaikannya dalam beberapa lusin tarikan napas. Bepergian melewati pegunungan dan sungai dalam perjalanannya ke tempat ini dari 36 daerah timur, dia jarang menggunakan kekuatan penuhnya, sehingga dia menyimpan jimat-jimatnya. Sekarang dia telah mengumpulkan lebih dari 18.000 jimat. Angka yang mengerikan. Pertama, gunakan 6.000. Nada bicara Yang Chen dingin, dan tanpa sepatah kata pun, dia mengeluarkan lebih dari 6.000 jimat. Meledak, lebih dari 6.000 jimat terbang serentak, langsung memasuki jantung 19 boneka berlapis perak, dan kemudian di bawah kendali Yang Chen. Setelah berteriak keras, semuanya meledak dengan gemuruh. Tak usah dikatakan lagi bahwa kekuatan ledakan dari lebih dari 6.000 jimat akan langsung menghancurkan formasi serangan gabungan dari 19 boneka berlapis perak. Hah! Belum rusak? Mengesankan. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan harus mengeluarkan 2.000 jimat lagi dan membuangnya. Ledakan lebih dari 2.000 jimat akhirnya berhasil menghancurkan formasi serangan gabungan dari 19 boneka berlapis perak. Diiringi suara retakan formasi yang pecah, 19 boneka berlapis perak yang tersisa telah menjadi domba pembantaian bagi Yang Chen. Mungkin tidak demikian bagi yang lain karena masing-masing dari 19 boneka berlapis perak adalah elit di level mereka, tetapi berbeda bagi Yang Chen. Kekuatannya jauh melampaui rekan-rekannya, dan para elit ini tidak dapat menahannya. Menggunakan api suci yang membara dan pena roh yang membara, Yang Chen dengan mudah mengalahkan 19 boneka berlapis perak tanpa formasi serangan gabungan mereka. Sejumlah besar ki ilahi penciptaan melonjak keluar, yang dengan cepat disempurnakan oleh Yang Chen. Sekarang, dia siap untuk menerobos ke alam bela diri bumi, tetapi Yang Chen tidak terburu-buru. Belum terlambat untuk menerobos setelah melewati lantai 20. Jika tidak,
memasuki alam bela diri bumi sekarang akan mengakibatkan dia segera dikeluarkan dari menara percobaan. Sekarang, saatnya memasuki lantai 20, dengan pemikiran itu, Yang Chen melangkah maju tanpa ragu-ragu dan memasuki lantai 20. Ketika Yang Chen memasuki lantai 20, seluruh pemandangan menjadi heboh. Emosi semua orang sepenuhnya dikendalikan olehnya. Lantai 20, lantai 20. Ini jelas merupakan pencapaian bersejarah yang abadi. Ini adalah rekor yang jarang terlihat dalam 100 tahun terakhir. Jika berada di alam Yuan marsial dan alam spiritual marsial, itu akan bisa dilewati karena tingkat kesulitan menara ujian mereka tidak terlalu tinggi. Namun, Yang Chen sekarang menantang menara ujian alam true martial. Menara percobaan yang secara publik diakui beberapa kali lebih sulit daripada dua alam sebelumnya. Lantai 20, apakah aku melihat ini dengan benar? Bukankah protagonis hari ini seharusnya Bai Hecheng dan He Xiaofeng? Mereka berdua pasti malu menjadi tokoh utama hari ini. Jelas, mereka tidak. Si jenius misterius ini telah mencapai sesuatu yang tidak dapat mereka berdua lakukan. Bagaimana kau tahu dia seorang jenius? Bagaimana jika dia seorang monster tua yang sudah hidup entah berapa lama? Aku baru saja bertanya kepada seseorang dari gerbang Luoseng, dan mereka mengatakan pemimpin sekte mereka masih sangat muda. Puff, kau mendengarkan apa yang dikatakan orang-orangnya sendiri. Mereka akan mengatakan yang sebenarnya. Bai Hecheng dan He Xiaofeng adalah jenius sejati, sedangkan yang ada di menara percobaan sekarang, aku ragu. Banyak orang merasa iri. Saat perhatian semua orang terpusat pada menara percobaan, seorang wanita muncul diam-diam. Sebenarnya, tidak bisa dikatakan bahwa dia muncul diam-diam di sini. Hanya saja dulu ketika dia muncul, tanpa dia berusaha atau melakukan apapun, perhatian semua orang akan tertuju padanya. Namun hari ini berbeda. Semua orang memperhatikan Yang Chen, dan tidak seorang pun menyadari kedatangannya. Dia melangkah keluar dari tandunya, memperlihatkan wajahnya yang halus dan cantik. Jika Yang Chen tidak berada di menara percobaan, dia pasti akan mengenali wanita ini. Karena dia adalah Sang Suci Jinling. Ruan Jinling menatap semua orang di sekitarnya dengan heran, alisnya berkerut, benar-benar terkejut. Dia telah menyebarkan berita tentang konferensi diskusi Pat sepanjang perjalanannya, akhirnya kembali dari keluarga Bai. Dengan koneksi Sekte Donghuang, dia dengan cepat tiba di kota utama Changfeng. Setelah mengetahui orang-orangnya berada di dekat menara pengadilan, Ruan Jinling berpikir untuk datang melihatnya, tetapi mendapati tempat itu penuh sesak dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan kedatangannya. Peristiwa itu sungguh menyedihkan. Kemanapun Ruan Jinling pergi, dia selalu menjadi pusat perhatian, tetapi hari ini dia sama sekali diabaikan. Ruan Jinling sangat ingin tahu apa yang sedang terjadi dan memandang He Xiaofeng sambil tersenyum di sudut mulutnya. He Xiaofeng. Ruan Jinling turun dari langit dan berdiri di depan He Xiaofeng. Mereka berdua berasal dari Sekte Donghuang dan tentu saja saling mengenal. Melihat Ruan Jinling, He Xiaofeng awalnya terkejut, lalu segera berkata dengan hormat, "Tuan Suci." Wanita Suci Jinling. Bai Hecheng dan He Xiaofeng memiliki reaksi yang berbeda. He Xiaofeng benar-benar menghormati wanita Suci Jinling, tetapi mata Bai Hecheng bersinar dengan keserakahan yang tak terlihat. Jelas dia punya niat lain terhadap Jinling Saintes. Namun, Bai Hecheng tidak mengungkapkan niatnya. Sebaliknya, dia menunjukkan sikap yang halus dan elegan dan melangkah maju, "Nona Jinling, lama tidak bertemu." Ternyata itu Bai Hecheng, Tuan Muda Bai. Ruan Jinling mempertahankan sikap dinginnya. Bai Hecheng, barusan aku ingat kau tampaknya punya masalah dengan Sekte Donghuang kami. Kata He Xiaofeng dengan kejam. Bai Hecheng melambaikan kipasnya dan bertepuk tangan, "He Xiaofeng, kamu salah. Aku hanya punya masalah denganmu, dan aku tidak punya masalah dengan Sekte Donghuang." Jinling Saintes tidak tertarik dengan permusuhan di antara keduanya, dia hanya berkata, "He Xiaofeng, apa yang terjadi? Mengapa semua orang berkumpul di sini dengan begitu ramai? Apa yang terjadi di menara percobaan?" "Tuan Putri Suci, tolong lihat ke atas," kata He Xiaofeng dengan nada getir. Awalnya, dia merasa iri ketika melihat Yang Chen mencapai lantai 16 dan 17. Namun kini, dia bahkan tidak bisa merasa cemburu. "Kamu membandingkan dirimu dengan seseorang yang dapat kamu saingi,
Tetapi untuk orang yang tidak dapat kamu saingi, yang dapat kamu pikirkan hanyalah mengagumi mereka. Dia hanya bisa menatap Yang Chen sekarang. Pada awalnya, Jinling Saintes tidak memperhatikan hal-hal ini, tetapi ketika dia mendongak, dia tahu apa yang telah terjadi. Wajah Jinling Saintes tiba-tiba berubah. 15, 16, 2, 20. Sambil menghitung lapisan-lapisan, mulut Jinling Saintes terbuka karena terkejut, tampak imut dan cantik, cahaya tingkat 20 dari menara uji coba alam bela diri sejati benar-benar menyala. Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang ada di menara uji coba? He Xiaofeng tidak tahu harus berkata apa, lalu memandang orang-orang dari gerbang Luoseng. Baiklah, Tuan Putri Suci, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Orang ini berasal dari tempat bernama Gerbang Luoseng, dan sepertinya dia adalah pemimpin sekte Gerbang Luoseng. Kata He Xiaofeng. Bab 975, menggunakan tombak Dewa Pembantaian lagi. Gadis suci Jinling mendengar kata-kata ini dan berseru, maksudmu orang yang menerobos menara itu bernama Yang Xilin? Ah, sepertinya itu adalah seseorang yang bermarga Yang. He Xiaofeng agak malu. Lagi pula, awalnya dia mengatakan bahwa Yang Chen adalah tipe orang yang terlahir untuk menembus 5 atau 6 lantai, tetapi sekarang di mana Yang Chen? Dia menerobos ke lapisan ke-20 dalam satu tarikan napas, membuat wajah He Xiaofeng membengkak. Namun, dia bukan orang yang picik. Yang Chen lebih kuat darinya, dan dia menyerah. Melihat tidak mendapat jawaban apapun dari gadis suci Jinling, dia dengan lembut menoleh dan memandang orang-orang dari gerbang Luosheng. Gadis suci, Zhou Qing dan yang lainnya berkata dengan canggung. Ketika mereka pertama kali bertemu gadis suci Jinling, orang yang memiliki hubungan terbaik dengannya adalah Yang Chen, jadi mereka tidak berani mendekatinya. Gadis suci Jinling mengerutkan kening, apakah tuan muda yang dari sekte Anda ada di dalam menara percobaan? Benar, Zhou Qing menjawab dengan jujur. Mendengar ini, pupil mata gadis suci Jinling mengecil hebat, karena dia merasa sulit untuk menahan keterkejutan di hatinya. Dia menatap ke atas ke puncak menara ujian lapisan ke-20 dan menutup mulutnya, benar-benar terkejut. Awalnya dia pikir dia bisa menerima keunggulan Yang Chen dan sudah melihat semuanya. Namun, dia sekarang menyadari kesalahannya, dia hanya melihat puncak gunung es dari keunggulan Yang Chen. Jantung gadis suci Jinling berdebar kencang. Dia tidak menyangka bahwa Yang Chen akan mengejutkannya lagi ketika mereka bertemu lagi karena takdir. Tentu saja, emosi gadis suci Jinling sekarang menyebabkan dua orang menjadi tidak bahagia. Salah satunya adalah Bai Hecheng. Bai Hecheng mencintai gadis suci Jinling dari lubuk hatinya. Ia bermimpi untuk memenangkan hatinya, tetapi gadis suci itu bahkan tidak peduli padanya, selalu bersikap acuh tak acuh. Ia ingin membuatnya terkesan dan membuatnya memandangnya dengan cara baru. Tentu saja, wajar jika seorang cantik mencintai seorang pahlawan. Namun, hari ini sorotannya benar-benar tercuri. Perhatian gadis suci Jinling sekarang terpusat pada Yang Chen, sepenuhnya melupakan keberadaannya. Dan orang kedua yang merasa sulit untuk bahagia adalah Stewart Lin. Alasan ketidaksenangan kepala pelayan Lin pada dasarnya adalah karena Yang Chen mengenal gadis suci Jinling. Bukankah ini berarti Yang Chen memiliki hubungan dengan sekte Dong Huang? Jangan remehkan gadis suci Jinling. Saat dia berada di luar, dia mewakili sekte Dong Huang, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh para jenius sekte Dong Huang lainnya. Pelayan Lin merasa ingin menangis. Bayangkan jika Yang Chen ingin membalas dendam padanya melalui koneksi gadis suci Jinling, mungkin saja dia bisa dihancurkan. Pelayan Lin tiba-tiba menyesalinya dan mencoba memulai percakapan dengan Zhou Qing dan yang lainnya, namun sayangnya orang-orang di gerbang Luosheng tidak mau menjamu pelayan Lin. Dengan demikian, suasana menjadi semakin intens. Di lapisan ke-20, banyak yang menunggu hasilnya. Pada saat yang sama, Yang Chen berada di dalam lapisan ke-20, menghadapi musuh terakhirnya. Lawannya adalah boneka besar berbaju besi perak. Boneka berbaju besi perak itu tingginya puluhan zang, dan matanya lebih besar dari Yang Chen sendiri. Tinggi dan ukuran seperti ini melambangkan kekuatan. Dengan hentakan kaki boneka raksasa itu, bumi berguncang dan gunung-gunung bergetar. Yang Chen harus mengakui, bahkan jika dia menggunakan jurus penghancur gunung, kekuatannya setara dengan boneka raksasa itu.
Bagus sekali. Yang Chen menggertakkan giginya dan cepat-cepat mundur, tahu bahwa bertarung dalam jarak dekat melawan boneka besar ini adalah pilihan yang bodoh. Akan tetapi, begitu dia mengira dirinya aman setelah menciptakan jarak, boneka besar itu tiba-tiba mengangkat tangannya, memegang tombaknya yang sangat panjang, dan menyapu secara horizontal. Sapuan ini menghasilkan truki berbentuk bulan sabit berwarna biru. Udara dalam radius puluhan zang tampak hening dalam sekejap. Segera setelah itu, ki sejati berbentuk bulan sabit biru menyebar dengan cepat, mencapai ratusan zang dan bahkan ribuan zang. Yang Chen bereaksi tepat pada waktunya, dengan cepat turun untuk menghindari bulan sabit yang menyebar, menghindari serangan. Jika dia terkena, Yang Chen yakin dia akan hancur berkeping-keping. Selalu ada bahaya kehidupan di lapisan ke-20. Orang baik, tampaknya tidak ada gunanya mendekat atau menjauh. Serangan jarak jauh dan jarak dekatnya sempurna dan mulus. Yah, itu juga salahku karena terus berharap. Bukankah lawan terakhir dari lapisan ke-20 selalu menjadi musuh yang sempurna? Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Aku masih punya lebih dari 10.000 spirit talisman. Mari kita coba dulu. Yang Chen menyipitkan matanya. Lebih dari 10.000 jimat roh tersebar, dan di bawah kendali Yang Chen, mereka mendekati boneka besar itu. Meskipun boneka besar itu tidak memiliki kesadaran, ia jelas tidak akan membiarkan Yang Chen mendekatinya dengan begitu banyak jimat roh. Ia mengayunkan tombak panjangnya dalam upaya untuk menghancurkan jimat-jimat itu. Tetapi Yang Chen sudah mengantisipasi hal ini, dengan mudah menghindari tombak itu dengan jimat. Sekarang posisinya sudah tepat. Yang Chen bergerak lalu berteriak, meledak. Setelah ledakan itu, seluruh ruang lapisan ke-20 langsung dipenuhi dengan warna-warna cemerlang. Alasannya tentu saja, puluhan ribu jimat roh. Dengan kekuatan hampir 10.000 jimat roh yang tersebar, Yang Chen merasa sulit untuk memperkirakan seberapa kuat mereka nantinya. Bagaimanapun, kemampuannya membuat jimat menjadi lebih kuat, dan jimat itu menjadi semakin indah. Dia harus menerobos pertahanan boneka raksasa itu. Yang Chen menatap tajam ke arah boneka raksasa di depannya. Tiba-tiba asapnya hilang. Yang Chen berdiri di dataran tinggi dan menghembuskan napas. Setelah puluhan ribu spirit talisman meledak, tubuh boneka besar itu menjadi compang camping, dan baju besinya retak dalam. Namun, sayangnya, boneka itu masih berfungsi secara keseluruhan. Karena itulah Yang Chen tidak dapat menahan tawa getirnya. Jika aku bisa, orang besar, aku tidak akan mau menggunakan jurus ini. Yang Chen tertawa tak berdaya. Seperti yang dia katakan sendiri. Tetapi sekarang, dia tidak ingin menggunakannya, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia harus melewati lapisan ke-20. Dia harus berhasil. Tombak Dewa Pembantai, keluarlah. Yang Chen mengeluarkan kartu truf terakhirnya, Tombak Dewa Pembantai. Tombak panjang itu muncul, disertai aura yang menakjubkan, menyapu dan menyebar kemana-mana. Wahahaha, sudah lama sekali aku tidak menghirup udara segar seperti ini. Enak sekali ahahaha. Tombak Dewa Pembantai melepaskan semua emosinya yang terpendam. Selanjutnya, muncullah niat membunuh yang jahat. Bab 976, Alam Bela Diri Bumi tingkat kedua. Karena menara uji coba kota utama Changfeng terbuka untuk seluruh kabupaten Changfeng, para jenius dari semua kekuatan besar datang untuk menantang menara uji coba. Oleh karena itu, Yang Chen yakin tidak akan ada perangkat terlarang yang dapat mengamati situasi di dalam menara uji coba ini. Kalau tidak, meskipun ada sekte kekaisaran di belakang kota utama Changfeng, Yang Chen percaya bahwa semua kekuatan besar pasti akan menghadapi sekte kekaisaran. Lagi pula, jika menyangkut masalah privasi, tidak ada yang akan menyerah. Siapa yang tidak punya rahasia yang tidak ingin dibagikan? Dengan keyakinan inilah Yang Chen berani mengeluarkan tombak pembunuh dewa di lantai 20. Tombak pembunuh dewa, kartu trufnya. Seriuslah, teriak Yang Chen tegas kepada tombak pembunuh dewa, yang kini telah diberi pelajaran dan tidak lagi berdebat dengannya. Mendengar perkataan Yang Chen, tombak itu terkekeh, jangan khawatir, tidak ada masalah. Meskipun orang ini terlihat besar, aku akan segera mengalahkannya. Yang Chen tidak memperhatikan tombak pembunuh dewa saat dia memegangnya di tangannya dan tiba-tiba turun. Tetap saja, itu adalah garis paralel berwarna hitam. Seluruh garis paralel hitam itu melesat maju dengan kecepatan yang mencengangkan dan bertabrakan langsung dengan boneka raksasa itu.
Saat mereka bertabrakan, seluruh lantai 20 menjadi sunyi. Yang Chen melihat ke depan dan akhirnya dapat melihat kondisi boneka raksasa itu setelah kekuatan tombak pembunuh dewa menghilang. Boneka raksasa itu tidak dapat lagi mempertahankan posisinya, baju besinya hancur total. Ia berlutut dengan satu lutut, seakan masih berusaha melawan, namun tak lama kemudian, lengannya secara mekanis menyangga dirinya sendiri ke tanah, dan kemudian, dengan suara berisik, seluruh tubuhnya berhamburan. Jika boneka hancur, maka sama saja dengan mati. Melihat pemandangan ini, Yang Chen menghela napas lega. Dengan kekuatan tombaknya sekarang, dia dapat dengan mudah membunuh seorang master di tingkat kelima alam bela diri bumi. Dia tidak menyangka bahwa itu akan cukup untuk membunuh boneka raksasa itu. Pencipta lantai 20 ini tidak berencana untuk membiarkan siapapun melewatinya sama sekali. Untungnya, Yang Chen memiliki tombak pembunuh dewa. Tanpa itu, bahkan dia akan menghadapi kesulitan besar dalam menembus lantai 20. Percikan-percikan. Sejumlah besar energi ilahi menyembur keluar seperti air. Yang Chen duduk bersila dan segera mulai menyerap energi ilahi yang melimpah, menganggapnya sebagai harta karun baginya. Memasuki alam bela diri bumi kini praktis terjamin bagiku. Begitu aku menyerap semua energi ilahi ini, itu akan cukup bagiku untuk menerobos ke tingkat kedua alam bela diri bumi sekaligus. Begitu aku mencapai tingkat kedua, aku akan memiliki beberapa kemampuan perlindungan diri, pikir Yang Chen dalam hati. Alam bela diri bumi, meski tidak memiliki kekuatan absolut, namun, di bawah tingkat Kaisar Agung dan seniman bela diri alam bela diri surgawi, alam bela diri bumi sudah cukup kuat. Yang Chen menyerap energi ilahi secara menyeluruh, terfokus dan bertekad, tidak mengendur sedikit pun. Sementara itu, dunia luar sudah gempar. Ketika lampu di lantai 20 padam, seluruh tempat menjadi sunyi. Tidak seorang pun tahu apakah Yang Chen telah melewati lantai 20 atau belum. Jumlah tersebut menggetarkan hati semua orang. Kepala pelayan Lin, apakah Yang Xilin benar-benar melewati lantai 20? Ya, apakah dia sudah melewati lantai 20 atau belum? Sebagai orang yang bertanggung jawab atas menara uji coba, kepala pelayan Lin memahami menara itu lebih baik daripada orang lain. Itulah sebabnya setiap orang yang hadir tidak yakin bagaimana menilai apakah Yang Chen telah melewati lantai 20 menara uji coba alam bela diri sejati atau tidak. Bahkan Golden Holy Maiden pun tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, kepala pelayan Lin, apa hasilnya? Apakah tuan muda yang sudah melewati lantai 20? Kepala pelayan Lin sangat jelas tentang situasinya. Dia menelan ludah dan berkata, ini tuan muda Yang Xilin telah berhasil melewati lantai 20. Begitu kata-katanya keluar, meskipun banyak orang telah menebak hasilnya, hal itu tetap menimbulkan kegembiraan yang tak terkendali. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai berdiskusi dan berdebat. Nama Yang Xilin ada di bibir semua orang. Catatan yang dibuat oleh Bai Hechong dan Lin Kuangfeng hanya bersifat sementara. Meskipun dapat menimbulkan sensasi sesaat, catatan tersebut tidak dapat mengunci hati orang dalam waktu lama dan membuat orang lain mengingatnya selamanya. Dengan lahirnya generasi berikutnya, mereka akhirnya harus mengikuti aturan bahwa yang lama digantikan oleh yang baru. Rekor yang mereka ciptakan pasti akan dipecahkan oleh orang lain. Namun untuk rekor yang dibuat oleh Yang Chen, saya sering mendengar orang berkata bahwa di menara uji coba alam bela diri sejati, jarang ada orang yang mencapai hasil sempurna dalam ratusan tahun. Saya tidak pernah menyangka ada orang yang akan melakukannya hari ini. Bukankah seseorang mengatakan bahwa beberapa waktu lalu seorang pria bernama Yang Chen, seorang penjahat luar biasa, menyelesaikan nilai sempurna di menara uji coba alam bela diri primer. Sekarang penampilan sempurna lainnya muncul di menara uji coba alam bela diri sejati, juga dengan nama keluarga Yang. Menurutmu mungkin ada hubungan di antara mereka? Tentu saja tidak. Yang Chen adalah jenius nomor satu di timur, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan para jenius di wilayah barat kita? Lagi pula, seberapa hebat kekuatan bela diri Yang Chen saat itu? Hanya dalam beberapa tahun, aku tidak percaya dia bisa melewati lantai 20 menara ujian alam bela diri sejati. Tepat, banyak orang pasti berspekulasi tentang Yang Chen, tetapi mereka dengan cepat menyangkal pikiran kebetulan mereka. Mereka merasa itu tidak mungkin karena jarak waktunya terlalu pendek.
Meskipun Bai Hechong merasa kesal di dalam hatinya, dia hanya bisa tetap diam. Dia harus menerima pencapaian Yang Chen, karena memang sudah mencapai batasnya. Tidak pernah ada seorang jenius seperti itu dalam sejarah kota utama Changfeng. Kepala pelayan Lin telah menghubungi para petinggi secara rahasia. Sekarang tergantung pada usia Yang Chen saat ia keluar dari menara percobaan. Jika Yang Chen memang masih sangat muda, maka masalah ini harus segera dilaporkan ke Sekte Kekaisaran. Kemunculan Yang Chen sudah pasti cukup untuk membuat semua kekuatan besar berebut untuk mendapatkannya. Pada saat ini, kepala pelayan Lin mengalihkan pandangannya kepada gadis suci emas, berencana untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya terlebih dahulu. Gadis suci, sepertinya kau mengenal Yang Xilin. Berapa usianya? Kau pasti tahu, kan? Kepala pelayan Lin bertanya sambil tersenyum. Gadis suci emas tahu maksud kepala pelayan Lin, tetapi masalah ini tidak bisa dirahasiakan. Jadi dia hanya mengatakan yang sebenarnya, tuan muda yang baru berusia 21 tahun ini. Apa? Begitu kata-kata itu terucap, seluruh tempat kejadian kembali hening. Rasa superioritas yang tersisa di antara Bai Hechong dan para jenius lainnya pun sirna. Entah mereka mengakuinya atau tidak, bakat luar biasa Yang Chen telah membuat orang lain mengaguminya. Sementara itu, orang-orang di kota utama Changfeng juga menjadi sibuk dalam sekejap, mengetahui bahwa mereka harus segera melaporkan masalah ini ke Sekte Kekaisaran. Pada saat yang sama, Yang Chen telah sepenuhnya menyerap dan memurnikan energi ilahi di lantai 20, berhasil memasuki tingkat kedua alam bela diri bumi.